Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi di Cafe Medan. Nah, hari ini saya ketemu seorang anak muda yang luar biasa banget di Akhirnya Kopi, teman-teman. Dan termasuk Akhirnya Kopi ini adalah karya dia. Tapi luar biasanya anak muda ini ternyata bukan orang Medan. Luar biasa banget saya bilangnya. Dia orangnya humble sih, humble banget. Saya udah beberapa kali ketemu, beberapa kali ngobrol bareng beliau, tapi nggak dapet saya istilahnya skill dia yang udah gimana, prestasi nggak dapet. Biasa aja orangnya, santai aja ya. Ini dia Tito Wibowo, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Saya bilang saya pertama kali salut sama Tito ketika saya udah mulai masuk akhirnya Kopi. Itu salut banget gitu loh. Di sini terbangun banget konsepnya, tempatnya juga luar biasa gitu, terjaga banget. Sampai akhirnya ketika menikmatin menunya itu saya benar-benar yang lebih wah. Makasih banget. Sampai saya cari tahu loh toh. Iya. Siapa sih di balik akhirnya gitu kan? Saya nggak tahu waktu itu gimana itu sebagaimana saya nggak tahu. Iya. Tapi yang pasti saya dengar dari orang-orang ada seorang Tito. Nah. Akhirnya saya stalking. Saya ngaku. Saya stalking. Nah ini dia. Tok, kenalin dulu dong. Ini anak-anak muda nih, masih muda banget teman-teman soalnya. Anak-anak muda banyak banget tuh yang udah mulai nengok Tito Wibowo gitu. Sebenarnya nama asli siapa Tok? Halo, nama aku aslinya tuh Tito Wibowo. Aku lahir di Pakam. Umur aku sekarang 25 tahun. Nah, anak Pakam. Menguasai Medan, teman-teman. Pakam. Masih 25 tahun ya, Masih ya? 25 tahun. Masih 25 tahun. Jadi aslinya Pakam. Aslinya Pakam. Lahir Pakam, sekolah Pakam. Sekolah Pakam. Nah. Setelah tamat sekolah itu baru masuk ke Medan. Oh, setelah tamat SMA baru masuk. Iya, itu pun nggak langsung ke dunia kopi sebenarnya. Wah, jadi ya ini ceritanya jadi itu dulu pertama kan tamat kuliah nih, baru masuk ke desain grafis itu sempet setengah tahun. Baru di desain grafis itu kenal sama namanya fotografi. Karena tuh kenapa ke fotografi? Karena dulu tujuannya kan orang tua itu kayak main di Pakam tuh wedding, teratak gitu-gitu. Jadi niatnya nanti setelah udah nguasai wedding, kuliah, nah Sabtu Minggu itu kan libur kuliah. Nah di situ baru masuk untuk apa, ikut sama orang tua lah, kayak motret-motret wedding, apa segala macam gitu sih awalnya tuh. Itu awalnya. Tapi berarti fotografinya masuk ke Medan, fotografi segala macam lah kita bilang. Bener. Itu kuliah atau gimana? Itu belum kuliah. Oh, nggak kuliah. Otodidak doang berarti. Otodidak. Luar biasa. Kan saya nggak salah pilih orang kan. Nah, podcast kali ini seru banget teman-teman. Karena memang saya ngelihat Tito tuh masih muda, tapi di beberapa itu tadi stalkingan yang saya lakuin ke beliau itu banyak event, banyak foto bagus, banyak hal positif teman-teman. Jadi makanya hari ini saya memang sengaja culik beliau. Saya ambil waktunya Tito pokoknya hari ini. Terus makasih Bang udah nyulik. Makasih. Terus teringatnya foto nyambung sih ke kafe, nyambung sih. Saya juga dulu awalnya di digital marketing kan, nyambung di Traveloka. Saya juga sebenarnya orang di balik layar. Dulu justru pegang kamera. Kamera gede dulu, video gede banget kan. Ya nyambung sih. Cuman sekarang pertanyaannya, ini kan passionnya kopi banget nih udah nih. Ya walaupun secara secara keseluruhan manajemen kafe Tito pegang. Gitu, udah mulai megang gitu kan. Tapi kan memang apapun ceritanya passion kopinya yang kuat banget nih. Nah, itu kapan mulai di kopi itu kapan? Setelah di kopi itu kemarin setelah udah nggak ngedalami foto lagi kemarin karena ada kendala kan. Masuk kuliah. Nah, pas di kuliah itu juga bentrok, ada dulu kami ikut yang namanya BEM. Jadi kayak aktivis kampus gitu kan. Berarti anak buahnya Giparis ya? Iya. Ya betul. Nah, jadi setelah itu ada kendala ya di DO lah, nggak apa-apa lah di masalah. Di DO. Nah, pas semester 3 itu kan aku di semester 5 itu di DO. Semester 3 itu aku udah jadi waiters di Kedai Bugi. Oh iya, Bugi. Kedai Bugi itu dulu sempet 6 bulan di situ. Nah, saya beluti ya? Iya, sebetulnya sekarang masih ada. Nah, di situ aku tertarik untuk ngulik kopi sebenarnya. Jadi baristanya itu baik, kayak suruh ngetes kopi, jadi kayak kesempatan lah ya. Itu di tahun 2016 kalau boleh sebutin nama baristanya nggak? Itu berarti dia punya peran penting. Iya, punya peran penting dari mulainya seorang Tito di kopi gitu. Barista itu Agung Bedung namanya. Agung Bedung, Agung Piccolo bukan ya? Bukan. Oh, beda ya. Beda lagi. Banyak emang namanya Agung. Iya benar, Agung Bedung. Nah, di situ
belajar lah di situ kayak namanya tentang ngulik kopi di situ, terus kayak ikut dia belajar kopi sama dia, ikut dia terus gitu. Dan dulu sempet di partner 8 Setiabudi dulu. Oh, sempat juga. Iya. Dan belajarnya dulu di tahun 2016 tuh masih ada Legend Coffee di di Ring Road depan Focal Point ya. Oh iya benar. Ya, Focal Point itu Legend Coffee sama Bang Haji juga rendapurnya gitu. Jadi ikut orang tuh terus nih selama beberapa tahun. Nah, di partner tuh juga jumpa dia juga, Aji juga, Bang Haji juga, terus Bang Yowel juga. Itu mungkin terus ya. Nah, sekarang Bang Yowel ada di Joker kan? Iya benar. Nah, sampai sekarang masih kontekan bagus sama dia. Makanya tetap ada ini ya kayak Joker ya. Tadi baru mau saya tanya tuh. Karena memang Tito juga sangat aktif banget di Joker. Saya lihat beberapa event Joker juga Tito ada di sana ya. Iya. Karena dari dulu udah sama orang itu. Iya. Jadi sedikit nih yang untuk yang tadi berarti nilai positifnya Tito itu mulainya dari waiters teman-teman. Waiters benar. Saya mulainya dulu dari cook helper. Dari steward cuci piring. Dari bawah ya. Iya, benar. Jadi proses itu yang harus dinikmatin, benar ya? Setuju dengan itu ya? Setuju kali. Akhirnya dia udah di puncak proses itu, tapi nggak boleh kita lupain teman-teman. Ternyata harus ada dulu langkah pertama. Jadi itu anak-anak muda, jangan berpikirnya aku mau sukses, mau dagang, jangan gitu dulu. Nikmatin prosesnya dari bawah, dari pesuruh dulu gitu loh kata-katanya gitu ya. Benar. Kalau di dunia kuliner berarti ada waiters dulu dong gitu. Kalau nggak waiters ya udah di dapur cuci piring dulu deh gitu. Tapi akhirnya lama-lama bantu ke tim. Lama-lama nanti kalian belajar sendiri teman-teman. Terus ke kopi, berarti ke kopi mulai masuk dengan segala macam pengalaman tadi tuh udah banyak banget kan? Iya. Fixnya memilih dunia kopi kapan? Aku nih udah nggak bisa lagi nih, memang duniaku udah kopi nih kayaknya gitu. Kalau itu kan pilihan yang berat tuh. Iya, itu kan berat. Jadi gini Bang ceritanya. Jadi aku dulu sempat ikut yang namanya event-event juga sih, kayak ngekru itu sempat ikut kan. Cuman kayak aku ngerasa aku di Pakam, orang tua aku udah punya nih kayak Rata, wedding segala macem itu udah bisa aku yang megang sebenarnya. Nah, tapi aku udah sampai ke Medan, kenapa aku yang pegang itu lagi? Itu sih pikiranku. Aku pengen nyari kayak dunia baru lagi nih kayak mana. Tapi yang ku contoh dari orang tua aku itu kayak konsistennya sih. Dia selama 25 tahun sampai 30 berapa nggak tahu, pokoknya udah lama lah. Di dunia itu aja, tapi dia bisa menghidupi anaknya, kayak bisa nguliakan anaknya gitu. Karena dia di satu bidang aja nih gitu. Aku fokus ya berarti ya. Fokus ya. Aku pengen nyontoh itunya dari orang tua aku sebenarnya, Bang. Jadi waktu itu putusin aku milih kopi nih sebagai kombinasinya. Iya, karena aku orangnya kayak dulu aku ngekos kan Bang, aku suka nongkrong. Nah, aku pengen kerja di tempat yang orang nongkrong, tapi aku nggak bayar. Itu sebenarnya. Iya, paham. Dan kawan-kawanku datang kemari, orang itu bayarnya sama aku nih. Jadi aku yang nyediain produknya, untuk bayar sama aku, jadi aku nggak bayar nih gitu. Itu sih sebenarnya. Dulu gue pernah ketemu, gue pernah ketemu Gubernur Jawa Barat sekarang, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tuh pernah bilang ke gue, lu tau nggak pekerjaan yang paling asik apa, kata dia gitu. Pekerjaan paling asik itu adalah hobi yang dibayar. Itu. Benar. Jadi nggak ada pekerjaan asik itu berat tuh apa? Nggak ada katanya. Lo pesuruh pun kalau itu hobi lo dan lo dibayar akan asik sekali katanya. Benar itu teman-teman. Jadi memilih kopi itu berarti karena passionnya, karena hobinya di sana. Seru dan asiknya di sana. Seru dan asiknya sih sebenarnya. Jadi jangan lupa mulai fokus dengan pilihan kalian. Kita edukasi hari ini teman-teman. Mulai fokus dengan pilihan kalian, passionnya kalian. Hobi kalian kalau bisa dikembangin jadi sesuatu yang dibayar. Itu sangat penting sekali berarti dari perjalanan seorang Tito. Kemudian setelah itu kapan mulai ke akhirnya, atau ada mungkin dulu saya pernah dengar dekat kopi ya. Kapan mulai yang pun udah mulai fokus tuh ke kopi, mulai fokus berarti perjalanannya udah memilih passionnya nih. Memilih ini nih garis komitmenku di sini. Seperti ayahku garis komitmennya di event gitu. Nah, aku ini garis komitmennya. Itu kapan tuh pertama kali mulai pegang kedai kopi atau jadi barista kah, atau mulai udah ini duduk banget deh pokoknya gua kopi nih. Nah, itu di mana pertama kalinya? Kalau untuk pertama kali dulu sih aku agak cerita panjang enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kayak aku dari partner X dulu, dari situlah aku dikasih kayak kerja di sini, ditempatkan di sini kayak gitulah. Jadi aku ada beberapa tempat. Nah, dari situlah aku kayak yang aku pengen keluar kota nih sebenarnya. Pengen ke Bandung, ke Bali, ke Jakarta gitu. Karena nyari referensi untuk karena semua orang pasti barista ini bakal kayak punya pemikiran aku bakal punya sendiri gitu. Nah, aku mikirnya di situ Bang, kayak
aku pengen ke sana, tapi nanti aku habis waktu 2 tahun, aku mulai bisnis, baru mulai bisnis gitu. Nah, di sini aku mikir kebalikannya, kayak mending aku mulai bisnis dari sekarang, 2 tahunnya nanti kayak mana ke depannya, kan udah dapat banyak pelajaran tuh dari situ. Nah, mending aku ya udah cari kayak dekat kopi tuh, aku sharing juga sama kawan-kawan gitu kan, kayak itu di tahun 2018. Di situ ada 3 orang kami di situ dekat kopi, walaupun kecil gitu, tapi kan kayak ya udah punya sampai sekarang masih jalan alhamdulillah gitu. Nah, di sini kayak jumpa sama Bang Givari juga, kami sharing profit kayak sampai sekarang lah kayak gini. Nah, ini kami bangun juga kayak konsepnya sama-sama sebenarnya. Dan alhamdulillahnya satu pemikiran sama dia, pengennya kayak gini, konsep yang kayak gini. Itu udah satu taste kayak sama dia. Makanya jalannya pun kayak gampang aja gitu. Itu sih Bang. Berarti dekat tadi yang di partner tadi ya, segala macam. Itu awalnya ya. Awalnya fix banget di kopi ya. Sampai dengan akhirnya di akhirnya sini ya. Kopi benar. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kulik-kulik akhirnya dikit nih. Konsepnya apa sih sebenarnya nih? Atau punya ini nggak, punya tadi referensi tadi mungkin nggak jadi keluar kotanya, tapi sebenarnya sebelum bikin akhirnya ini gue udah ngeliat sih ada nih satu tempat nih referensi banget nih, gue bakal ambil nih dikit-dikit gitu. Ini konsepnya sebenarnya gimana? Kalau konsep sih ini ngikut di sekarang sih, kayak namanya industrial. Kalau misalnya industrial baru kayak kami buat pintunya kayak yang gudang-gudang gitu. Makanya ada silang-silangnya gitu. Nah gitu kayak kalau untuk referensi di luar tuh kayak ke Coffee Smith sih. Coffee Smith ya. Yang aku lihat pertama mungkin orang tuh nggak tahu dari mana, tapi aku dari situ ngelihatnya gitu. Dia di dindingnya kalau nggak salah. Dindingnya iya. Bersama kayak bangunan belum jadi yang finish gitu-gitu gitu sih. Keren banget teman-teman. Jadi memang prosesnya nggak gampang. Kalau kita mau bilang tadi mau ikuti dari awal, dia harus memang benar-benar masuk ke dalam dunia kuliner dulu, di level bawah dulu, ketemu orang, minta belajar sama orang. Nah, jadi kayak gitu. Kalian di level apapun jangan malu bertanya kepada yang lebih pintarnya lagi gitu ya kan, yang lebih profesionalnya lagi. Nanti suatu saat ketika kalian kepengen punya sendiri, nah itu referensinya udah lengkap, ilmunya udah lengkap, mentalnya juga udah lengkap ya. Benar ya? Jadi kalau mental nih, cerita-cerita tentang mental. Kan orang tua pasti berpikirnya, kok apa sih tuh nggak dipakem aja tuh gitu loh ya. Ada juga nih yang haki di kameramen kita kan, kopi Buya udah siapin nih. Ini kopi Buya berotan gede. Kita juga gitu. Ini tuh event organizer lah bahasa sekarangnya ya. Event organizer udah ya siapin nih. Lu tinggal tunggu undangan, tunggu konfirmasi orang punya acara. Lu bosnya gitu kan. Nah, itu yang jujur aja bilang banyak anak muda termasuk diri saya sendiri, saya tarik ke diri saya. Mental itu yang sangat susah banget. Menentukan bahwasanya aku harus keluar dari zona, malah ada sharing dengan Aki tentang ini. Zona nyamannya orang tua yang udah orang tua siapin, atau perusahaan family company, perusahaan keluarga yang aku harus keluar. Aku kepengennya nggak kepengen leha-leha di sini, nggak kepengen tinggal terima hasil. Nah, ini masukkan nama Aki juga nih. Itu gimana nentuin mentalnya waktu di sana tuh? Berat banget pasti toh. Gua tahu. 7 hari 7 malam nggak tidur ya. Iya benar. Iya kan? Untuk mental itu aku jawab nih Bang ya. Iya benar. Kayak orang tua itu memang sebenarnya pengen aku tuh di sana aja, di Pakem aja. Kayak dari keluarga sih. Karena dulu aku memang betul-betul dari bawah, kayak yang ngontrak di sini kan aku sendiri nih di Medan. Ngontrak, ngekos, kayak makan pun harus ya survive lah, kerja sana sini itu masuk. Nah, mungkin dari pressure itu juga aku dapat untuk semangatnya sebenarnya Bang. Nah, untuk pemilihan sendiri aku kayak apa ya? Orang tuaku ini aku juga harus bisa kayak dia, gitu sih Bang. Dan ambisiku tuh besar, kayak aku tuh pengen punya cita-cita, aku pengen punya inilah cita-citaku kayak gini Bang gitu. Jadi kayak nggak bisa lemah, karena aku juga laki-laki, toh nanti ke depannya bakal jadi pemimpin dari rumah tangga ya. Rumah tanggaku gitu sih Bang. Jadi kayak yang aku harus bisa survive di Medan ini ya kayak gitu itu sih Bang. Jadi penentuan mentalnya tadi ya. Motivasi orang tua juga berarti termasuk di dalamnya ya. Sama kemauan yang kuat tadi lah ya. Jadi teman-teman yang minta ridho orang tua itu penting. Tapi itu tadi yang saya tangkap adalah mendapatkan pressure dari orang lain dan mendapatkan pressure dari keluarga atau orang tua itu akan sangat beda. Benar ya. Itu akan membentuk karakter kuatnya kita, strongnya kita itu di sana ya, dibentuk ya. Berarti jangan lupa mulai aja dari bawah gitu loh. Kalau di penjelajah Kopi Medan kami bilangnya
don't make a reason, make action gitu. Gue sering banget ngeluarin kata-kata itu, sering banget tuh. Jangan buat alasan lah. Udah buat aksi aja gitu kan. Kamu kayak sedekah makan Jumat, orang bilang sedekah nggak boleh dipoto, sedekah nggak boleh gini. Udah nggak usah alasan dulu. Sedekah aja dulu. Kamu kayak kita nggak usah nambah-nambah tabungan, nggak usah nambah. Di akhirnya ada teman-teman. Setiap hari Jumat kalian minum apa aja, di sini bayar seikhlasnya. Seikhlasnya itu dari hati kalian dan akan diberikan kepada orang-orang menghafal Al-Quran. Benar ya, Roy ya? Saya bilang pertama kali saya salut dan duduk di akhirnya sampai saya nggak mau pernah berhenti dari sini adalah karena itu. Jadi sedekah itu lakuin aja dulu sama dengan pekerjaan, sama dengan passion kita, karir kita dan segala macam, lakuin aja dulu. Alasannya belakangan. Iya benar ya. Jadi kalau udah gagal segala macam baru cari alasan lah. Jangan cari alasan dulu mau melangkah, jadi kelangkah. Keren banget, banyak edukasi banget hari ini sama Tito ya. Nah terus satu lagi toh, maaf nih agak-agak ke akhirnya nih. Kok akhirnya ada apa ya, western food, ya kan, bener ya. Itu jujur ya di beberapa kopi ini lagi keliling banget nih gue nih. Bener. Sampai ada yang makanan tuh nggak boleh haram gitu. Ya kan, muncul dunia idealis. Tapi di beberapa kesempatan podcast saya udah mulai buka ke message-nya mereka dan mereka udah mulai it's business. Kita harus realita, ini bisnis. Dan saya salut banget di akhirnya. Di mana sih muncul ide yang pertama ini kok? Sebuah coffee shop, ya oke lah coffee shop, tapi ini kan di rumahan. Ini bukan hotel bintang 5 loh. Ini bukan resort loh gitu loh. Kok berani munculin western, itu idenya siapa atau bagaimana pertama kali muncul itu? Kalau untuk idenya itu sebenarnya kami mau nampilin yang beda nih. Iya benar. Karena untuk konsep sendiri kayak udah rumahan kan. Benar yang bilang tadi, bukan resort, bukan yang kayak yang wah-wah kali sebenarnya. Ini rumahan, cuman kami pengen nampilin menu tuh yang beda sebenarnya dengan harga yang terjangkau. Kan di sini juga harga nggak terlalu mahal sih kalau menurut aku. Aku pun juga ada riset juga kayak kayak chef kami juga Bang Haji tuh dia lebih menguasai western sih sebenarnya daripada yang kayak Nusantara gitu. Terus kayak pengerjaannya lebih cepat juga dia bilang betul. Lebih dari dia di bidang dia sih sebenarnya. Makanya kami juga ngambil dia kayak inilah westernnya bisa dibuat dia yang wah itu ya dari dia sebenarnya. Gitu. Berarti ada Chef Aji ya. Chef Aji lagi yang betul-betul bantu create ini ya. Jadi dipadu-padanin sampai akhirnya terbentuk konsep yang memang beda ya. Beda banget ya. Beda banget. Jadi kopi shop yang rumahan tapi makanannya western banget. Aduh, Tok. Makasih banget waktunya. Anak-anak muda dapat edukasi lagi hari ini. Jadi kedai kopi, passion kopi, gaya ngopi atau gaya sebagai barista kopi juga nggak bisa sekedarnya aja. Nggak bisa langsung di hasil akhirnya aja. Kalian harus menjalani proses. Itu pesannya dari seorang Tito. Saya sengaja memang culi dia, kata dasar saya tadi. Culi dia. Saya memang sengaja tuh saya ngelihat hal itu dari dia. Sampai dengan sekarang masih humble banget dan ternyata tebakan saya benar. Anak ini pasti ngelewatin prosesnya. Dan memang sebenarnya dia anak orang kaya juga kok. Tapi sederhana banget kayaknya. Tapi saya suka, dia ada etis-etisnya juga kan. Kayaknya keren banget teman-teman. Pertama kali dulu rambutnya sampai saya mau tiru kayak gitu. Keren banget. Itu dia Tito Wibowo teman-teman. Kita podcast hari ini mungkin gak terlalu banyak singkat cerita, tapi kalau kalian mau tahu dan kulik lebih dalam lagi tentang Tito Wibowo, kalian boleh langsung ke Instagramnya nanti di Tito Wibowo atau main ke akhirnya dong. Ditunggu. Boleh ngobrol sama cowok, boleh di sini enak banget. Baristanya open di sini, bisa ramah-ramah banget di sini teman-teman. Langsung ke akhirnya aja. Nanti ketemu lagi kita di penjelajahan selanjutnya, ketemu sama Tito. Makasih banyak waktunya. Sama Bang. Ya mudah-mudahan motivasi hari ini, atau gini deh, ada pesan terakhir nggak kira-kira? Mana tahu ini kan ada adik-adikan atau Aki sendiri juga ada ya. Ada yang adik-adik umurnya masih di bawah lagi menjalani proses itu. Kadang-kadang kan aduh aku udahlah, udahlah nyerah lah, mati lah situ. Ada nggak pesannya kira-kira kalau untuk hal itu apa yang harus dilakuin? Sharing aja sini. Iya boleh. Kayak semua sih yang setelah aku jalanin ini intinya konsistensi aja sih. Konsistensi terus kayak mau bangun usaha itu yang pasti yang namanya jualan tuh nggak bisa naik terus, yang pasti turun juga. Intinya bertahan, tinggal nge-manajemeninnya aja kayak mana. Menurut aku itu aja sih Bang. Tapi sumber dari semua yang kita sampaikan tadi adalah belajar ya? Iya. Setuju ya kalau itu ya? Belajar dan jalani prosesnya ya? Oke deh itu. Ada lagi? Itu aja sih. Itu aja ya. Gimana teman-teman? Makasih banyak sama Bang Tito Wibowo ya. Kita kalian yang masih muda, barista muda, orang-orang entrepreneur yang baru mau mulai. Hari ini edukasinya luar biasa banget. Dari Tito Wibowo dan di akhirnya kopi. Kita ketemu lagi di penjelajahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak. lebih keren dari yang gue bayangin. Iya.